Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga saya ucapkan selamat hari Minggu. Hari ini hari Minggu yang terakhir di bulan November, tanggal 26 November 2023. Waktu begitu cepat. Bukti nyata saudara, kita disertai Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kalau lihat YouTube saya tanggal 1 November, kita buka awal memasuki bulan November dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita dengan iman melangkah, Tuhan sertai kita sampai nanti langkah yang terakhir. Bahkan kita dengan iman kita katakan, kita berjumpa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berjumpa dengan Bapa di surga. Ini terbukti nyata. Saya sehat, Bapak Ibu sehat. Selama dari tanggal 1 November sekarang 26 November hari Minggu, mari kita nih, setiap kita Bapak Ibu datang berjumpa dengan Yesus. Setiap kita harus mutlak. Saya sebagai hamba Tuhan katakan mutlak, tidak bisa ditawar. Harus orang beribadah kepada Tuhan. Apa alasannya orang tidak beribadah kepada Tuhan? Karena kita diciptakan sama Tuhan, ya. Kita diberikan nafas, diberikan banyak umur. Seluruh tubuh kita bisa sehat dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna. Mari kita mau ingat sama Tuhan, harap kepada Tuhan, datang menyembah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Terbukti kasih Allah, terbukti kebaikan Tuhan, terbukti segala-galanya. Bukti nyata, saya bisa menyampaikan firman Tuhan ini nyata, terbukti, tidak pernah bolos saya. Tidak pernah ada celah, tidak pernah ada lubang dari sejak 1 Januari 2021. Sudah hampir 3 tahun. Saya terus dengan setia. Ini bukti nyata, ada campur tangan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan. Dan makin hari kita mau makin cinta Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan semua pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 302. Ikut-ikutlah Tuhan sekarang. Sebentar kita baca firman Tuhan pada pagi hari Minggu hari ini, Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Berkatan dengan Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan, dan Lot diselamatkan. Lot diselamatkan karena ada kasih karunia Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Tapi Sodom dan Gomora, dia menentang, dia tidak taat kepada firman Tuhan, hidup penuh dengan dosa dan kejahatan. Berarti dia tidak ikut Tuhan, binasa. Tapi bagi kita ikut Tuhan, akan selamat buat selama-lamanya. Tuhan semua memberkati kita semua. Ikut-ikutlah Tuhan. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus sekarang. Amin, haleluya. Ikutlah selamanya. Amin, haleluya. Sekarang kesusahan dia sudah tanggung. Datanglah dengan iman. Dia pimpin kita sampai ke surga. Ikutlah Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Yesus. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus. Mulai dari sekarang jangan terlambat. Ikutlah selamanya. Kita mau setia ikut Tuhan Yesus. Segala masalah pergumulan kita serahkan pada Yesus. Haleluya. Percayalah pada Tuhan Yesus. Amin. Hari Minggu kita harinya Tuhan. Mari kita semua datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan Ibrani 10 ayat 26 dikatakan, ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin kita melakukannya menjelang kedatangan Tuhan semakin dekat. Amin, haleluya. Tuhan tolong kita, Tuhan sertai kita,
Yesus adalah sumber kekuatan. Yesus adalah sumber pertolongan kita. Amin, haleluya. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus mulai dari sekarang, haleluya. Ikutlah selamanya, ikut dengan Yesus sampai selama-lamanya. Segala kesusahan, segala masalah kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Ya Yesus, pimpin kita sampai ke surga. Amin, haleluya. Ikut-ikutlah ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ikut-ikutlah Tuhan Yesus. Mulai dari sekarang kita mau setia, komitmen kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari hari Minggu ini harinya Tuhan. Segala pergumulan hidup ini Dia sudah tanggung. Ada dalam jalan keluar, ada pertolongan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku, pikiranku. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan, sumber kehidupan. Bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu sampai aku masuk ke surga bersama Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, segala kekurangan, kelemahan kami. Ampuni Bapa. Roh Kudus bantu hidup kami. Roh Kudus tuntun hidup kami Bapa. Dan hari ini adalah hari Minggu, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau setia ikut Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu pagi ini. Setiap kita berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan berfirman dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Hari ini hari kita berarti mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Dan beribadah kepada Tuhan itu ada janji saudara ya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan tidak sia-sia. Di dalamnya ada janji Tuhan. Janji Tuhan saat ini maupun hidup yang akan datang. Tertulis di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oh, terima kasih kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, orang Kristen tapi tidak cinta Tuhan. Banyak hari Minggu bukan datang kepada Tuhan, malah dia berolahraga. Banyak itu mereka sudah jalan kaki, naik sepeda, bukan datang kepada Tuhan. Kalau ditanya Kristen, dia tahu tentang Tuhan, tapi dia tidak cinta Tuhan. Tapi bagi kita mari, kalau Tuhan berikan kita sehat, berikan panjang umur, diberi berkat, jangan lupakan Tuhan, karena semua bersumber datang dari Tuhan. Maka saya katakan mutlak
Bukan nasihat, tapi saya katakan mutlak. Ya, ini sudah aturan dari Tuhan. Setiap kita harus beribadah, harus. Ini baca di dalam Keluaran 23, ya, ayat 25. Itu harus dikatakan, soalnya. Kita beribadah kepada Tuhan, ya, harus. Coba saya mau baca. Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus, tolong garis bawah itu, harus beribadah. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Oh, luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh harus kita beribadah. Oh, luar biasa. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, cinta Tuhan, Tuhan pelihara dan Tuhan berkati. Terbukti nyata saya bersama Bapak Ibu yang rajin baca firman Tuhan, yang rajin bersekutu dengan Tuhan, yang rajin dekat dengan Tuhan, Tuhan pelihara. Kita bisa bernapas sehat. Kalau diantara Bapak Ibu yang sakit, nggak ada masalah, datang kepada Yesus. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan sakit, tetap bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah ngomel, ya, karena hidup ini berasal dari Tuhan. Atas izin Tuhan, apapun keadaan kita, dalam rangka supaya kualitas iman kita, cinta kita teruji, ya, supaya kita tetap setia kita kepada Tuhan, ya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Saya mau baca Kejadian 19 ayat 1 sampai 29, demikian firman Tuhan. Dengan tema Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan dan Lut diselamatkan. Mari kita baca ayat yang pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lut sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Nah, ini saudara, ya, yang kemarin waktu kita bacakan, ya, waktu Abraham ketemu dengan 3 orang, ini ada punya anggapan, ya, tafsiran, ada kedua malaikat dan ada Tuhan di tengah-tengah. Oh, luar biasa. Dan ternyata benar ini, ada kedua malaikat itu, Tuhan. Ada datang berjumpa dengan Lut, ya. Terus berikutnya serta berkata, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Coba nih, kuasa Tuhan, malaikat itu roh, saudara. Tetapi karena kuasa Tuhan terbatas, bisa sebagai fisik seperti kita, bisa berwujud sebagai fisik, ya, bisa dijamah, bisa untuk tidur, bisa untuk makan, ya. Itu kuasa Tuhan, ya. Tapi kalau kita jadi malaikat nggak bisa. Tapi malaikat jadi seperti manusia bisa, karena itu kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tak terbatas. Terus berikutnya kita baca. Tapi karya sangat mendesak mereka, sehinggalah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, yang membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Lihat, bisa makan, saudara. Ya bisa, karena itu kuasa Tuhan, itu malaikat. Padahal dia tuh roh, tapi bisa berbentuk fisik. Itulah kuasa Tuhan tak terbatas. Tapi kita tidak bisa. Tapi kita bisa nanti kalau sudah mati, dibangkitkan Tuhan di dalam roh. Itu beda. Nanti. Tapi saat ini kita masih punya tubuh dan jiwa. Ya, selain roh, ada tubuh, jiwa, roh kita. Puji Tuhan. Berikutnya, tetapi sebelum mereka tidur, orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Inilah manusia jahat, saudara. Ya, ini dia lihat ada orang asing kok datang, ya. Ini manusia Sodom. Ini bukti nyata. Pantesan Sodom dihukum sama Tuhan karena orang-orangnya jahat. Mereka lihat ini. Ayat yang kelima. Mereka berseru kepada Lut, di manakah orang-orang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lut menemui mereka ke depan pintu, tapi pintu tutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, jangan akhirnya berbuat jahat. Ini lihat ini. Jangan berbuat jahat, karena berarti lu tahu orang-orang Sodom banyak yang jahat. Ya, seperti yang kemarin saya bacakan. Orang Sodom banyak jahat, menyakiti hati Tuhan. Pantas kalau jahat fasik, terima hukuman Tuhan. Ayat Tuhan, ya. Ayat 8, kamu tahu, aku punya 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, nyalah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lut, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lut masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Ini terjadi masalah dalam keluarga Lut. Termasuk Lut itu salah, sudah menurut saya. Masa dia punya anak perempuan diserahkan supaya untuk
untuk berbuat yang enggak benar. Ini Lot juga salah, saudara, menggunakan kedagingan. Tapi untung Tuhan masih cinta, saudara. Tapi dia tidak tahu mereka yang jahat ini bahwa ini kedua malaikat Tuhan. Mari kita dengarkan berikutnya supaya kita paham. Makanya pentingnya Bapak Ibu baca firman Tuhan supaya kita makin mengerti bahwa Tuhan itu punya kuasa yang tak terbatas. Dan kalau kita bersandar pada Tuhan, dekat bersama Tuhan, ada keselamatan dari Tuhan. Mari ke berikutnya kita baca ayat yang ke-10. Tetapi kedua orang itu meluruskan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Bukti nyata, ini malaikat bisa berbentuk fisik. Dia bisa menarik dan menyelamatkan Lot, ya, menyelamatkan dari kejahatan orang-orang yang ada di Sodom. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga perumahan orang itu mencari pintu. Coba lihat, tidak tahu dia itu malaikat yang berkuasa untuk bikin buta, saudara. Makanya pentingnya kita bersama dengan Tuhan, ya. Kalau kita bersama dengan Tuhan, ada pasukan malaikat Allah. Karena Tuhan berfirman di dalam Mazmur 91 ayat 11, saudara. Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikat Tuhan ini karena berkatan malaikat. Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Maka pentingnya kita bersama dengan Tuhan. Seperti dalam pujian, ikut-ikut Tuhan sekarang. Karena ternyata Tuhan akan sanggup melindungi kita di akhir malaikat. Ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lut, siapa kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota itu? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Coba ini. Karena Sodom sudah jahat. Tuhan kirim malaikat untuk memusnahkan Sodom, saudara. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah keluar dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan keduanya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan di sana. Sudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar. Berkatalah seorang, larilah, selamatkan nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Lari ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kalau kita lihat sini, Lot itu selamat, suami, istri, dan anak dua. Kalau kedua menantunya ini, menurut saya ini binasa, saudara. Kalau menurut saya, karena masalahnya kedua bakal menantunya itu dia malah olok, saudara. Ya, karena dikatakan, tetapi dia dipandang oleh kedua bakal menantu itu sebagai orang-orang berolok saja. Dia pikir apa malaikat dia bohong. Buktinya nyata. Nanti kita beli berikutnya supaya menurut pandangan saya ini yang selamat cuma 4, saudara. Ya, terus berikutnya. Ayat yang ke-18, kata Lut kepada mereka, jangan kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniakan belas kasihan di depanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupnya. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh kedua bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawamu akan terpelihara. Ya. Saat malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kau tunggabalikan. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum kau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota disebut Soar. Ya, ternyata malaikat itu Tuhan itu baik, saudara, ya. Lot minta supaya lari ke kota Soar, ya, dan ternyata diizinkan lari ke Soar dan selamat Lot bersama anaknya termasuk istrinya. Tapi perhatikan, saudara, ayat 23, matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Ternyata Sodom dan Gomora dihukum sama Tuhan dengan api yang datang dari langit. Dan ayat 25, dan ditunggang-balikannya nyala kota-kota itu dari lembah Yordan dan semua penduduk kota itu serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ya, ayat 26, tetapi istri Lot, nah ini, yang berjalan mengikutinya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam, saudara. Jadi hanya istri Lot binasa menjadi tiang garam, karena dia bandel melawan firman Tuhan. Ya, ayat 27,
Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat itu, ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnya asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Ayat 29 yang terakhir. Demikian pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggak balikan kota-kota di kediaman Lut, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lut dari tengah-tengah tempat yang ditunggak balikan itu. Amin. Ini janji Tuhan. Kalau kita ikut Yesus, ternyata ada keselamatan, ada pertolongan. Lut diselamatkan, tapi istrinya binasa menjadi tiang baram. Ini bukti, saudara. Jangan pernah langgar firman. Tuhan sudah perintahkan malaikatnya, ayo jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lut menoleh ke belakang, berarti melanggar firman. Melanggar firman, risiko melanggar firman, ada kematian, saudara. Maka kita takut sama Tuhan. Dan ternyata mantunya, nanti kita baca saudara besok ya. Lut ini hanya bersama kedua anaknya. Bukti nyata, besok kita lanjutkan. Dan mari kita kembali kepada firman, saya kasih ayat terakhir. Amsal Sulaiman 19. Kalau kita melanggar firman Tuhan, itu akan mati, saudara. Ini melanggar firman. Ya, karena istri Lut melanggar firman. Maka kita jangan pernah melanggar firman. Jangan anggap remeh firman. Amsal Sulaiman 19 ayat 16. Amsal 19 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Siapa yang berpegang kepada perintah, memelihara nyawanya. Tetapi siapa yang menghina firman akan mati. Nah, ini kalau saya lihat, istri Lut melanggar firman akan mati. Dan menantunya dua, dia bilang berolok-olok saja, berarti melecehkan firman. Saya yakin mati dia, karena tidak ada lagi tuduh. Mari kita lanjutkan besok, supaya kita dengar firman Tuhan, supaya kita tahu kalau kita melanggar firman itu dosa. Tapi bagi kita semua, mari kita mau pelihara firman, kita mau ikut Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ikutlah Tuhan Yesus sekarang, haleluya. Ikutlah selamanya. Ikuti Yesus, ikuti firman Tuhan. Segala susah, semua pergumulan dia sudah tanggung, serahkan pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selamat hari Minggu. Mari sebentar setiap kita bangun. Kita mau bangkit. Setiap keluarga kita mau berjumpa dalam Tuhan. Beribadahlah kepada Yesus. Alami berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.